Ya. Setuju nggak bahwa orang yang Attached to money itu cenderung suka kekurangan rasanya? Dari 5 tahun perjalanan lo sebagai content creator membahas mengenai self development dan juga financial, what is your biggest lesson so far? Ya kita bisa berteman dengan siapapun, tapi siapa yang akhirnya kita izinkan ke ruang yang paling dalam, menurutku itu akhirnya jadi paling berpengaruh ke kita. Gitu. Enggak, nabung itu nggak perlu tujuan, because bad news Never have good timing. Kemarin kan dititipin bawa buku yang aku baca, terus ini juga bawa bukunya. Terus? Tapi saya pikir kayak buku dong kurang asik ya. Jadi Kita bawakan hal yang out of the box. adalah Masker muka. Oke, gue suka nih. Karena ini lagi ramai banget di Jepang. Dan gue ngeliat kayaknya ini dua-duanya sangat perhatian ya. Gue juga mulai belajar untuk skincarean karena diracun sama istri. So silakan dipilih mana yang dirasa cocok. Gitu. Super retinol gue sih. Nih lo super white. Udah dapat kanjo dari Oh my god. High concentrate essence contain an exclusive skincare Jualan by the item. way ya, kebetulan aja. Oh, ini lo bawa dari Jepang nih waktu itu. Iya, pas balik, kan? baru November kemarin. I Jadi see. nyetok lumayan banyak ya. Oke. Apakah abis ini lu akan pivot juga jadi pengusaha skincare? Enggak. Atau lo akan bikin konten kreator soal skincare? Enggak, kayaknya enggak. Terlalu jauh beloknya kayaknya. So thank you so much for this. Kita udah mulai by the way. Oh gitu? Langsung. Wow. Tadi tuh gue sama Iwet sempat berdebat karena Iwet gini, lo tuh tahu nggak sih Ruby mengawali karirnya sebagai apa? Gue gini, setahu gue dia tuh dulu kerjanya marketer apa gitu. Terus dia gini, fotografer. Gue gini, bukan Ruby kali, fotografer makanan. Gue gini, Iya, fotografer banget. Bener kan? Betul. Waktu itu tuh so back then ada satu coworking space, zamannya coworking space belum trending, belum trending di Indonesia. Ada namanya Koma. Yes, collaboration matters. Betul. Yeah. Ruby waktu itu sering banget ada di situ tuh. Yes. Ya bareng sama Rene, Yoris dan sebagainya gitu. Betul. Nah di situ gue pertama kali kenal Ruby itu di situ sebenarnya. Gitu. Dan waktu itu Ruby masih sebagai si fotografer food. oh, makanya dia suka ngeliat gue, mungkin dia ngeliat gue kayak gue mochi. Dari angle mana yang kelihatannya enak ya? Tapi yang bikin terus pivot jadi content creator seperti sekarang ini apa ya waktu itu ya? Sebenarnya terjadi organically. Organically dalam artian sosial media naik, Instagram naik, and then I studied marketing back then waktu kuliah. Walaupun ngeselin ya, lulus dulu 2008, 2012 muncul binatang baru namanya Instagram. Jadi harus belajar lagi dari nol. Exactly. Tapi yaudah, we ride the wave. Nah waktu itu ngerasa kayaknya nggak cukup untuk jadi pengusaha aja, karena selain food fotografi, abis itu akhirnya bikin agency digital. Oh iya sempat. Khusus emang kliennya F&B juga. Terus ngerasa kayaknya udah di usia 30-an tuh mulai ada hasrat untuk sharing ya. Iya. Usia 30-an ada hasrat tuh sharing. Lu mengakui lu banget keinginan sharing muncul di usia berapa? Iya segituan sih kayak lo 30-an. punya mentoring gitu ya. Karena somehow banyak juga yang nanya gitu kan. Ya udah might as well jadiin konten gitu. I see. Masih ingat nggak konten pertama soal sharing itu apa waktu itu? Waktu itu bikin akun baru 2018 akhir. Awalnya Captain Ruby. Awalnya Captain Ruby, betul. Did his research very well. Iya. Iya, Captain Ruby. Abis itu ditinggal bikin akun totally baru dari nol lagi, Alexander Ruby dengan nama sendiri. Postingan pertama itu story judulnya. Story tentang aku sendiri. For the longest time aku menghindari menggunakan nama depan. Which is Alexandro. Karena kalau dikasih tau ke orang, salah mulu. Gue enggak, tapi dia selalu mengoreksi gue, Iwet. Ruby, panggil Ruby gue. Karena gue selalu panggilnya Alexander ini ribet banget, Ruby. Iya benar. Karena biasanya pasti pada Felix ya. Iya, Felix. Padahal Alexandro. Iya. Atau yang ekstrimnya, ya udah, mungkin dia ini ya langsung mau ambil jalan pintas jadi Alexandro. Nggak ada hubungannya bro, jauh banget. Beda orang. Tapi kan orang. kita paham ya, orang beda-beda kapasitas mentalnya ya. Mungkin dia dyslexic or something gitu. Jahat banget. Langsung disleksik. Gue tadi mau Bisa bilang gini. jadi kan? Gue padahal mau bilang gini, halus banget ya, dia bilang bukan kapasitas otak tapi kapasitas mental, tapi begitu disleksik, oke. Nggak salah kan? Nggak. One of the possibility. Iya, bebas bro, silakan. Kan ada teman-teman gue yang begitu gitu. Iya, So iya, I'm iya. starting to understand, ya udah gue nggak permasalahkan itu. Oke. Ya udah,
then I come up with namaku sendiri. Iya. Jadi dia cerita adalah asal muasal nama itu. Oh, itu menjadi konten pertama. Menjadi konten pertama. Dan Gitu. fast forward to today, sudah berapa tahun Ruby menjadi content 5 tahun. creator? 5 tahun. 5 tahun. Dan konten-kontenmu memang pilar utamanya adalah self development dan juga money. Yes. Financial. Financial. Dari 5 tahun perjalanan lo sebagai content creator membahas mengenai self development dan juga financial, what is your biggest lesson so far? Biggest lessons so far. Kalau tahun lalu, I discovered this term in Japanese, biar nggak salah nyebut. Gue buka notesku dulu ya. Boleh. He always has notes. Kok lo tahu? Gue kalau ngeliat YouTube-nya dia always with his gadget, nggak mungkin dia Facebook kan? Ya nggak Facebook juga dong ya. Pants. Generasi kapan kan? Facebook referensinya Friendster. Oh, Friendster masih ngalamin juga loh. Iya kan? Kasih testi ya, habisin dia. Kasih testi. Oke, lanjut terus. Oke, namanya Obaitori. Jadi Obaitori ini sebenarnya adalah dari bahasa Jepang yang kalau disusun itu adalah bunga plum, bunga persik, bunga sakura, atau lagi aku lupa bunga apa. Bunga bang kali. Bunga bang, yes. Iya, bisa. Yang artinya adalah setiap orang itu seperti layaknya bunga akan mekar di saat yang berbeda-beda. Correct. Jadi keempat bunga yang dikata Obaitori itu, empat-empatnya mekar di saat yang berbeda. Nah, jadi buatku itu juga ngaruh ke macam-macam. Ke dalam karir, ada orang yang melesat di umur 20, ada yang melesat di 40. Ada keuangan, orang yang tiba-tiba overnight kemarin, tiba-tiba Donald Trump bikin koin Trump, overnight jadi miliuner. Ada, dan umur masih belasan. Iya. Ada juga yang di umur 50-an baru dia menjadi miliuner gitu. So, buatku Obaitori itu jadi satu kata yang mewarnai 2024. Oke. Apa kejadiannya yang bikin si Obaitori ini jadi kayak kalau Marissa tuh bilangnya apa? Guiding word. Iya. Kan jadi kayak your keywords for 2024. Kenapa ada Tapi kejadian kebalik, mungkin kalau kemarin aku nonton juga episode yang Marissa ya, mungkin dia di awal Thank you, do you like it? I love it. Thank you. Teman-teman mungkin yang belum nonton bisa nonton ya. Dia juga pernah duluan dia. Apa? Banyak lagi viewsnya. Tetap kompetisi sama Marissa. Obaitori. Tenang, lanjut lagi terus. Jadi kalau Marissa kan di awal tahun, kayaknya gue mau intentionality selama betul, tahun ini. betul. Kalau aku tuh lebih kayak setelah ngejalanin tahun, kok kayaknya ini ya yang menjadi summary-nya gitu si Obaitori. Karena tahun lalu kebetulan aku senang bolak-balik Jepang dan somehow terpapar dengan kata itu dalam perjalanan. Kenapa lu resonate dengan Obaitori itu? Apakah lu merasa bahwa tahun 2024 adalah di usia lu sekarang adalah momen lu untuk mekar sesuai dengan filosofi Obaitori, atau lu struggling untuk menemukan kok gua nggak mekar-mekar instead of all the hard work that I did? Iya, justru ngerasa during the career switch, dalam artian dulu yang dari food photography, kontennya di Captain Ruby akhirnya ke Alexandro, I feel like mekarnya justru di sini. I see. 5 tahun terakhir. Ini kayak lagi panennya nih sekarang. Semacam itu. Iya. Wow, oke. Biasa. Kenapa ya? Kenapa? Pengakuan jujur ya, jadi food photographer ternyata nggak mekar. Sebelum itu jadi apa? Nggak mekar. Begitu jadi content creator baru mekar. Jadi mungkin buat geng duet adik-adik di luar sana yang baru ada di first base profesinya dan lu udah kehabisan napas dan sesak napas, kok gue nggak mekar, gue udah jadi Obaitori. Kalau kita bicara soal konten tadi mekar, gue setuju sih bahwa your content resonate with a lot of people dan dalam berbagai macam topik gitu ya. Kemarin kan gue sempat nge-share yang Haimin Sunim. Haimin Sunim itu nanti akan kita bahas juga. Tapi lebih yang itu loh, yang jadi karyawan atau jadi entrepreneur, pengusaha. Iya, betul. Karena itu sesuatu yang semua orang kan sibuk ya. Kayak pengen jadi pengusaha. Kayak gue mau resign dari kerjaan gitu. Nah, pertanyaannya sebenarnya gini. Itu berdasarkan pengalaman pribadi kah? Atau did you do your research? Berdasarkan topik apa sih yang lagi diomongin sama orang? Atau gimana? Jadi satu pengalaman pribadi definitely. Jadi makanya kalau lihat profil Instagramku, aku tulis true stories.
on finance and self development. Karena aku pengen berangkat dari sesuatu yang sudah pernah aku alami. Kalau orang bilang talk the walk, saya kebalikan. Walk the talk. Jadi jalanin dulu baru ngomong. Nah, itu satu. Yang kedua, saya juga sangat suka sama pendekatan evidence based atau research. Jadi dari baca jurnal lah, dari baca artikel, ya kan, scientific research. Yang ternyata menemukan data-data itu gitu. Kayak dari Harvard Business Review bilang 50% bisnis itu gagal di tahun kelima. Gitu. Nah, itu ada datanya gitu. Sehingga kita nggak omong kosong aja. Di saat itu pengalaman pribadi juga, oh ternyata bisnisku sendiri, yang agensi tadi gue cerita, di tahun ke-8 akhirnya mau nggak mau harus parkir untuk selamanya, untuk waktu yang bisa ditentukan. Karena di tengah pandemi, setelah mencoba bertahan 2 tahun, akhirnya kita harus close the door. Gitu. Harus close the door. Oke, itu tadi adalah mengenai on your personal level ceritanya ya. Pengen langsung dive in ke financial tips management. Ini salah satu right in your alley. Dari pengalaman Ruby, apa pelajaran mengenai duit yang lo berharap you wish you know sooner in life? Yang menjadi pilar segalanya. Waduh, ini benar-benar nggak napas ya. Dari sampai langsung. Ini sebuah pendekatan baru. Saya suka ini, saya suka. Soalnya kita berusaha evolve sesuai dengan mengikuti saran dan kritik, karena katanya kemarin slow kita lamban. Dia kena banget di part itu. Sekarang tamu gue nggak gue kasih Oke. Mungkin yang I wish I knew sooner adalah satu yang juga baru ketemukan tahun lalu setelah ngulik-ngulik riset juga. Pernah baca research kalau money and happiness hubungannya. Kalau orang itu bisa terus mendapatkan happiness dengan seiring peningkatan income, tapi akan mentok di angka kalau nggak salah 75.000 US dollar. Pernah baca ya? Itu beberapa tahun yang lalu proven true. And then ada research baru yang menggali bahwa ternyata itu benar, tapi tidak sepenuhnya benar. Ternyata setelah digali, harus melihat baseline orangnya dulu. Misalnya, saya nggak tahu nih, Mas Iwet sama Adef, mungkin nature-nya beda. Hasil riset yang baru adalah, orang yang nature-nya itu secara emosional flat, nggak happy-happy banget, dia udah cenderung datar aja. Waktu dia mengalami penaikan income, yes ada happy-nya, tapi mentok di 75.000. Di atas 75.000 nggak memberikan kenaikan kebahagiaan yang berarti. Tapi orang yang baseline-nya emang udah orang yang happy, udah selesai dengan diri dia sendiri gitu ya. Di atas 75.000 pun masih ngasih dia happiness yang terus bertumbuh. Dari situ aku menemukan, oh berarti sebenarnya kuncian yang paling utama adalah baseline. Harus happy dulu. Your emotional state and your relationship with money dulu. Bukan masalah jumlah. Ada efek, tapi ada mentoknya kalau kita awalnya memang orang yang gak happy dengan diri kita sendiri, dengan situasi kita, dengan relationship kita, sama uang gitu. Kalau lu coba, gue baru mau nanya sama lu. Coba kita menilik ke dalam gitu ya. Hubungan lu dengan uang, menurut lu? Berdasarkan riset. Nggak. Kalau ditanya ya, gue kayaknya nggak pakai riset itu, cuma dari pengalaman aja gitu ya. Boleh banget. Andai gue lebih awal mengetahui soal hutang. Iya, karena gini, waktu muda itu kan kecenderungan orang adalah ingin punya barang, rumah, status, mobil, level segala macam gitu. Dan kita tahu ketika memulai karir kan pasti ya pendapatan kita tidak sebesar dengan keinginan kita. Pada saat itu zamannya gue adalah kartu kredit. I remember that story. Kalau zaman sekarang mungkin pay later ya. Adik-adik itu kan banyak banget yang ini sama pay later. Kejadiannya adalah itu, gue nggak tahu cara menggunakan kartu kredit itu apa, seperti apa. Cara menggunakan kartu kredit yang benar itu kayak apa sih sebenarnya? Dan itu tidak pernah dididik zaman dulu, tidak seperti sekarang kan. Kita malah dulu dibombardirnya sama iklan. Image-nya kan kalau lu pegang kartu kredit tuh keren. Kalau lu pegang kartu kredit tuh lu mapan. Lu pegang kartu kredit tuh lu tuh it open to so many pleasurable experiences. Dan kayaknya tuh kalau masuk klub pakai kartu kredit itu lo akan bisa macam-macam lah segala macam gitu.
I didn't know kalau itu adalah kartu hutang. I didn't know. Gak tahu, begitu pakai gitu gini, oh ini harus dibayar. Gue nggak tahu. Gue pikir kayak ya baik aja dia mau berderma gitu, padahal enggak. Pikir itu tuh lu pelihara jin. Iya gitu. Pakai aja tanpa perlu dibayar. Yang berikutnya lagi gue nggak tahu adalah dia menawarkan bahwa bisa tarik tunai. Iya. Later that I know itu juga ternyata hutang dan ada biaya tambahan. Dan bunganya gede banget kalau tarik tunai. Bunganya pedes banget itu. Pedes banget. Sampai di titik dimana gue dikejar debt collector. Lu tuh udah sampai di sampai debt collector. Wow. Walaupun masih teleponnya nggak sampai mereka datang gitu. Iya. Cuma gila banget. Udah intimidasi nih. Iya. Bangga banget gue punya teman kayak lo. Exactly. Di situ gue gini. Oh, coba gue tahu lebih awal ya kalau ini tuh seberbahaya itu gitu. Dan sebenarnya gini ya, gue nggak bilang bahwa kartu kredit itu jelek, enggak loh. Enggak. Itu bisa digunakan kalau dengan bijak, itu akan bisa bermanfaat buat diri lo. Yes. Ya. Salahnya lu tidak tahu cara menggunakan dengan bijak. Max out terus. Jadi kayak kalau di film-film kan nggak tahu ya, zaman sekarang masih ngalamin apa enggak, gesek decline tuh kerap terjadi di saya. Boleh tahu nggak pada waktu itu max outnya itu di level berapa kali penghasilan? Gini deh. Ini biar kita tahu damage-nya. Wah, anjrit ternyata. Iya. Bagus, good question. Gue harus tahu angkanya berapa. Iya, gue sebut aja deh limit kartu kredit gue ini lebih jijik lagi. Limitnya 5 juta cuman. Enggak yang sampai 100 juta juga, enggak. Kebayang enggak? Iya, tapi itu kalau dilakukan bertiap bulan. Iya, ngegulung dong. Iya. Dan dengan limit 5 juta itu, gue cuma bayar 500.000 setiap bulan. Kan kayak, kenapa ya? Gitu. Iya. You know, that's me. Kok bisa ya? Wow. Ugal-ugalan banget. Exactly, bodoh banget kan? Bodoh banget. How about you? Kartu kredit gue? Bukan, lo apa yang lo you wish you learn? Lama nih. Kalau ternyata uang itu di manage beda-beda sesuai dengan kebutuhan. Jadi nggak ada, there is no ukuran yang pas dalam mengatur uang gitu. Kan waktu kita punya pendapatan, terus kan kita jadi haus akan ilmu kan. Terus kita mencari tahu gimana cara mengatur uang. Later on through experience, gue merasa bahwa ngatur ada teorinya, tapi pengaturan uang itu tergantung dengan kebutuhan lo, tergantung dengan pola hidup lo, dan itu tiap orang beda-beda, Jack. Yes. Jadi nggak ada yang 100% benar atau salah, benar nggak, Ruby? Setuju. Orang akan kaget kalau gue bilang waktu di awal-awal karir gue bisa nabung 50% dari income. Tapi kalau secara teoritis nggak perlu sampai segitu banyak, 10-20% itu udah bagus banget gitu. Ini menarik deh. Dengan Oke, ini nyambung dari ini ya, dari cerita ini tadi. Iya. Ruby bilang bahwa dia bisa nabung sampai 50% dari income. Itu satu. Terus dari obrolannya Ruby dari tadi, dia bicara soal data, dia selalu baca, dia semua berdasarkan riset. Pertanyaannya gini. Lo nggak capek ya? Capek gimana nih? Capek tuh dalam artian gini. Swarm with information atau data dan research itu membuat lo jadi lebih sedikit alert? Iya, lebih gini, itu satu, sama satu lagi adalah ini sebenarnya. Apa yang lo lakuin buat relax? Atau memang kayak, ya memang lo udah kayak gitu aja sehingga itu jadi sesuatu yang tidak membebani gitu? Nggak membebani menurut gua. Inilah kenapa makanya tadi kita berangkat dari, baseline-nya kita gimana dulu. Dan itu kan ngaruh sampai ke bagaimana kita dibesarkan, orang tua, dan pertemanan, circle kita gitu. Nah kebetulan aku tuh punya parents yang dari kecil tuh gue ngeliatin mama setiap bulan dia punya satu buku tuh, tau gak sih buku yang atas folio yang batik ya, buku batik bukan? Iya benar-benar depannya cover batik gitu. Yang digarisin sama dia. Betul. Oh my god. Terus dia tulis beli daging segini, terus bayar ini segini. Itu setiap bulan ada rekapnya. Pencatatan. Sehingga mungkin saya ngelihat dan terpapar itu setiap minggu, setiap bulan dia nyatet. Secara nggak langsung, harus begitu ya memang kalau mau hidup supaya teratur, gitu. Dan that made you who you are. Exactly. Jadi itu menjadi baseline yang biasa aja kayak gitu. Bisa nabung, mencatat itu sesuatu yang part of life, gitu. Itu bukan sesuatu yang bikin jadi nggak relax. Enggak juga. Karena itu kebiasaan. Oke. Gitu. Nah, kembali membahas mengenai baseline itu, would you say that your baseline, are you a happy person? Sedikit di atas rata-rata.
Dalam artian gimana? Kalau ngobrol sehari-hari ya gue flat aja. Enggak ekspresif gitu kan. Lebih cenderung introvert. Tapi kalau ketemu circle yang tepat gitu baru kan, orang yang asik tuh bisa wah asik, gitu. Tapi dasarnya memang bukan tipe orang yang banyak maunya. Oke. Gitu. My wish in life is very simple. Kayak founder TikTok. Founder TikTok tahu? Siapa namanya? Originalnya, CEO-nya. Ketika dia udah sukses banget TikTok besar, terus dia resign. Kalau nggak salah dia kekayanya 20 billion atau 30 billion, terus iya gue resign karena gue pengen nyantai aja baca buku. Oh, we can be friends. Let's talk to him. Mari undang kedua. Of course, bukan kan dia nganggur ya. Bukan bukunya loh yang membuat gue pengen temenan sama dia. Uangnya. 20-something billion $nya. Oke, go ahead. Terus dia pingin baca buku. Ya, that's it. Gue pengen baca buku sambil menikmati hidup aja, ngawang-ngawang, berimajinasi gitu. And that's who you are actually? I think that's what I find pleasure in. Kayak apa? Simple life aja kayak kemarin itu I think is one of the best example kayak hidup yang aku mulai bisa menjalani sekarang. Work from home. Jam 7 bangun, sarapan sedikit, istri udah harus jalan dulu, ya udah jalan duluan. Dia ngatur soalnya. Terus langsung tuh, karena my best productive hour itu jam 7 sampai jam 12. Gitu. Makanya izin jam 1 aku ajak ke sini. Ngerti. Oke, jadi ngerjain kerjaan dulu, and then pas di sini aku jadi bisa all out, udah nggak mikir kepikiran macam-macam. Betul. Nah, jadi jam 1 selesai beres, abis itu aku bisa masak sendiri, dan masak sesuai nutrisi yang aku butuhkan. Jadi sekarang tuh aku juga nimbang berapa protein, berapa karbo, berapa fat. And then selesai, sempat meeting sama tim, sorenya bisa keluar jalan kaki sebentar, ngeliat pemandangan, terus untuk mengistirahatkan mata, pikiran. Betul, ngejar jumlah step 10.000. Sampai rumah belum 10.000, masih 5.000. Ya sudah, main game dulu PS setengah jam, nyampe sudah 10.000. Selesai. Kan main PS, kok bisa jalan apa? Karena main PS-nya sambil pakai treadmill. Bagus nih, Ketahuan kita nggak pernah main PS, bro. Enggak, kita nggak punya treadmill di rumah, bro. Beda kelas, bro. Treadmill simpel aja. Makanya tabungannya 50% dari pendapatan. Jangan terlalu banyak punya keinginan dalam hidup, bro. Oke. Di situ nggak ada apapun yang menurutku extreme level of luxury gitu. Oke. Nah, berarti kan terbukti ya survei yang tadi dibahas Ruby di awal, baseline kamu di atas rata-rata, jadi dapat uang berapapun emang udah happy gitu. Iya. Pertanyaannya gini, ini menarik loh, karena kayaknya baru 2 tamu kita yang bisa cerita tentang nggak terlalu banyak mau, ya, dan nggak FOMO, which is Marissa sama Ruby nih. Sama Ruby. Ya, iya nggak sih? Becky kan masih dressnya Carrie Bradshaw ya. Saya di sini ya. Nah, pertanyaan gini, kamu main sama siapa sih? Marissa Anita. Oke. Itu enggak. Gua asumsi. Tapi gini loh, ada slow living club gitu. Bener. Apakah memang ada slow living club? Kenapa lu mau pindah main sama teman-teman Ruby aja, nggak mau main sama gue? Iya, lu tuh terlalu banyak mau, nyet. Tapi kadang-kadang butuh loh teman kayak gini. Iya sih. Ruby, di antara gue sama dia, coba lu tebak-tebakannya wild guess. Nggak ada benar atau salah. Siapa yang paling boros? Kan kartu kreditnya udah max out terus. Udah terjawabnya. Tapi gini, kan ada yang bilang gitu ya, kita berteman dengan siapa maka akan menentukan kita juga. Betul. Apakah memang kamu setuju nggak sih sama kalimat ini? Karena jadi pengen tahu gitu nih, main sama siapa dia sampai bisa begini, atau kayak you're just a loner? Menurutku ini pemahamanku aja ya, bahwa kita tetap berteman dengan siapapun, tapi ibarat kayak rumah, ada pelataran, ada ruang tamu, ada ruang makan, anak JPCC ya? Ada kamar tidur. Yes. Baru minggu lalu ya. Gue kesel ya udah backup gini. RNC hot banget. Ya pernah gue ceritain di siaran juga. Ini dikit lagi gue gini, ikut yuk.
ngajak login. Biasanya gitu, member get member dia. Kaget ya. Terus udah gitu ada pelataran ya. Iya, jadi ya kita bisa berteman dengan siapapun, tapi siapa yang akhirnya kita izinkan ke ruang yang paling dalam, menurutku itu akhirnya jadi paling berpengaruh ke kita. Gitu. So berarti your inner circle itu tadi yang sebenarnya menentukan siapa diri kita. Iya. Dan yang buat teman-teman yang nonton, yang paling inner circle dari kita kebanyakan adalah pasangan hidup kita. So make sure. Ya, pasangan hidupmu adalah pilihan terbaikmu. Yes. Oke. Yang selaras dengan values keuangannya, values hidupnya. Gitu. Oke. Gini, aku punya yang aku juga pengen tahu adalah kan kamu kayaknya tipe orang yang punya value pemahaman diri yang sangat kuat. Waktu pertama kali mencari pasangan hidup, apakah harus sama nih pemahaman gue dan lo, visi misi gue the way I see money, the way you see money, we need to be on the same page. Kalau nggak, kita nggak akan jalan bareng. Jujur kita nggak ngomong secara gamblang, tapi dari behavior sehari-hari bisa kelihatan. Contoh, oke, ajarin kita dong kalau gitu gimana tanpa perlu bertanya kita bisa ngeliat. Iya kan lebih karena penting. Gini, I give you konteks ya. Tadi tuh habis ngobrol sama Henry Manampiring kan. Betul. Terus Henry Manampiring tuh cerita soal ilusi. Ketika kita suka sama seseorang tuh kita sebenarnya merefleksikan ilusinya kita di orang tersebut. Ya. Misal gitu ya, kita bilang bahwa Iwet suka sama orang yang lucu. Orang tersebut diportray lucu nih dia. Sementara lucu itu cuma 30%. 70% nih kita nggak lihat dia seperti apa. Nah, ini bisa menjawab mungkin gimana cara kita mengetahui si 70% tersebut. Financially. Yes. Iya. Contoh, aku waktu itu LDR 5 tahun. Ini orang agak aneh sih. Dalam arti anomali dia. Nggak, maksud gue gini loh, nggak punya banyak mau, jalanin hubungan LDR dia baik-baik aja. Nggak biasa itu. Hebat loh, nyokap bokap lo, Ruby. Coba, gimana ya tuh coba LDR itu? Coba. Jadi LDR 5 tahun, tapi karena LDR itu kita jadinya ya mau nggak mau kita harus banyak ngobrol kan? What else can you do? Iya. Ngobrol tuh lewat apapun. Gitu. Merpati pos, telepon. Kali aja dia digital minimalism. Telepon. Kayak burung hantunya Harry Potter ya. Kirim ya. Jadi ya kita ngobrol, makanya karena banyak ngobrol, jadinya ya dari cara pandang dia terhadap dunia, gitu, cara dia untuk ngatur pengeluaran, dia habis belanja apa aja, itu kelihatan gitu, ngobrol-ngobrol gitu kan. Ya aku habis beli ini, aku pakai ini, aku mikirnya lama loh, kemarin udah taruh di sini, tapi itu nggak yakin beli nggak ya, gitu. Nah dari situ kan kelihatan bahwa dia nggak impulsif kalau dia membeli sesuatu, dia nggak minta advice. Kamu tuh observan banget ya. Mungkin terlatih juga kali ya. Nah, pertanyaan aku gini, ini mengenai relationship dan juga marriage. Menurut kamu, dari pengalaman kamu, kan combine nih, sudah menikah, sudah proven the test dan the theory, dan juga kamu suka membagikan ilmu mengenai keuangan. Perlukah sebelum orang memutuskan untuk menikah, to assess apakah kedua pasang manusia itu memiliki pemahaman financial yang sama? I think yes, karena ya kalau mati pakai data lagi. Nggak apa-apa, kamu kayak Profesor Stella. Tapi ini mungkin datanya belum kurang akurat. Tapi cuman kamu lebih hebat, Profesor Stella pasti pakai catatan. Tentu dia gini, kalau gitu. Banyak yang kertasnya kita keluarin. Terus. Tapi seingatku angkanya tuh di atas ratusan ribu deh, jumlah perceraian. Last year gitu, dan top reasonnya itu karena masalah keuangan. Gitu. Jadi kalau kita udah top reasonnya adalah keuangan, kenapa nggak diobrolin di awal? Gitu loh. Kalau kan goalnya diobrolin adalah kalau ternyata nggak cocok dan nggak bisa menemukan common grounds, ya sudah nggak lanjut juga nggak apa-apa. Nggak dipaksain gitu kan. Nah, ya mungkin itu sih menurutku. Aku jadi penasaran ini sih sebenarnya ya, dengan semua cerita kamu ini, terus tadi Dave udah sempat nyinggung sedikit, gimana sih mama papa kamu ngedidik kamu gitu ya? Aku jadi penasaran, how's your life during your golden age? Dengan kemoceng dan sabuk. Oh iya. Kayak yang aku cerita di I Mention ini. Oke. Tapi I think 0 sampai 5 tahun. Your golden age? Golden age 0 sampai 5 tahun. Ini menariknya. I don't remember my childhood sampai usia mungkin SD kelas 2. Jadi pas banget kemarin pas lagi Imlek,
lihat foto lama-lama dong, muncul nih foto kayak gue masih bayi, dan gue waktu lagi, oh ternyata gue pernah main ke Kawah Putih ya pas umur segini, kok gue nggak tahu, nggak ingat, gitu. Jadi golden age I cannot answer, tapi SD sampai SMA I remember, dan pada waktu itu kan yang paling penting adalah sekolah belajar yang bagus. Jadi juara kelas. Karena papa mama lulusan SMP. We are giving you the opportunity that is much better than us. Gitu. Right? Makanya edukasi itu penting banget buat mereka. So I don't blame them for pushing education on us. Justru menurutku itu akhirnya bikin kita bisa jadi more advanced daripada kita seharusnya kalau nggak dipaksa gitu. Oke. Karena menarik loh. Dia you are younger than us, right? Maksudnya anak-anak yang lebih muda itu kan biasanya punya banyak keinginan, punya banyak mimpi. I didn't say that you are not ambitious ya. Iya. Tapi keren gitu, dia punya standar sendiri tentang dirinya gitu. We do this a lot di siaran pagi kita. Geng duet yang suka nonton pasti tahu kalau kita tuh sering menceritakan luka pengalaman hidup kita. Iweb cerita dari bukunya Arthur Brooks, What Happened to You? Apa yang terjadi di masa kecil kita biasanya yang shape who we are. Kalau tadi kita ngomongin mengenai our nature towards money gitu. Menurut lo apa sih yang apa yang terjadi dalam pengalaman hidup lo waktu masih kecil yang membuat lo sebegitu bertanggung jawabnya terhadap uang? He live a very responsible life. Gue tuh kadang kalau emosi gue lagi nggak stabil, ngeliat postingannya dia, gue tuh kecil hati banget loh, Wet. Gue tuh ngeliat gini, duit gue apain sih? Dan gue tuh bisa ngomel-ngomel loh sama Mbak Wati. Gue tuh bisa nelfon Mbak Wati, pengen marah aja gitu. Duh, kok such an unresponsible life gue. You're very responsible. Gimana menjawabnya ya? But because for me it's like my nature. Jadi susah untuk ngejelasin kenapa bisa begitu. But kalau menebak-nebak, ya mungkin karena orang tua, mungkin karena Asian culture-ku yang memang seperti itu dari kecil. Tiger mom gitu. Terus dari kecil tuh udah dibiasain hidup biasa aja, sederhana gitu ya. Aku lebih suka sebutnya bersahaja gitu. Maksudnya we may not have much, we have enough, tapi kita bisa memaksimalkan apa yang kita punya gitu. Jadi kita nggak pernah ngerasa kekurangan juga gitu, walaupun dari SD sampai SMP ya waktu itu harus pecut supaya dapat beasiswa karena juara 1 dan kejadian SD 1 sampai SD 6 ya juara kelas terus. Gitu. SMP-nya beasiswa. SMP-nya enggak, udah mulai bandel. Tapi mengenai hal itu ya, banyak kan yang bilang gini, mungkin waktu SD, SMP kita masih bisa tuh hidup bersahaja sesuai dengan pengaruh yang diberikan oleh orang tua kita. Tapi once we start earning our money, kan kadang kita ada fase di mana kita tren, sekarang uang gue suka-suka gue dong. Exactly. Kan beberapa yang fall off the wagon gitu, yang tadinya bersahaja terus akhirnya sekarang jadi amburadur, contoh ya. banget borosnya. Aku inget banget waktu aku SD itu susah banget beli sepatu. Sampai sepatu lo udah begini, udah mangap, baru beli sepatu. Ingat banget. Sementara pada saat itu temen-temen gue semua lagi pakai LA Gear sama Reebok Pump. Pengen banget punya sepatu gitu tuh nggak bakal dikasih. Itu yang terjadi. Kenapa? Sekarang lu dengan sepatu-sepatu lo, Nah kalau lu tuh restrain lu tuh kuat banget loh. Kok bisa? Enggak juga, gue belum cerita aja yang lain. Nah, coba gimana? Ada juga. Ada. Apa? Oke, jadi akhirnya baru di-spill di duet gitu ya. Jadi dong, gimana? Sebenarnya spending paling gedeku saat ini adalah di jalan-jalan. Karena waktu dulu tetap aja malaikat itu. Iya, tetap aja. Waktu dulu soalnya tidak bisa free itu. Bisa free itu. Fun fact, karena tadi kan LDR ya. Iya. Sedikit. Waktu LDR itu Jakarta, Singapura, and then dia dari Singapura pindah ke Jepang, and then sempat di US. Jadi bayangin waktu itu umur 20-an tengah-tengah gitu ya, penghasilannya masih ya mid manager lah gitu ya. And then harus bolak-balik Jakarta Singapura, Jakarta Jepang gitu ya. Saya masih ngalamin tuh hunting tiket, sebut brand nggak apa ya? Nggak apa-apa.
hunting tiket Air Asia 3,7 juta PP. Oh my god, yang sampai tengah malam Sampai itu tengah ya? malam. Tahu. Nginep dulu di KLIA. Iya. Cerah deh nginep di KLIA ada demi ketemu pacar kan? Betul. Oke, terus? Jadi Oh my god, ke Singapura, transit Kuala Lumpur sih gila sih. Lanjut terus udah gitu. ya gitu, habis itu ya Jepang juga begitu. Tapi ya we make it happen gitu dengan keterbatasan yang kita punya gitu sih, bersahaja itu kan. Nah jadinya sekarang ketika kita punya ini ya You want to enjoy it? Kita want to enjoy it gitu. Which Dan is traveling. dan kebetulan itu salah satu janji nikahku ke istri. Bawa dia jalan-jalan. Oh. Janji nikahnya bawa aku jalan-jalan. Jadi gue ada yang janjiin. Kalau gue jadi istrinya dia itu gue akan kode gini. Udah mulai kelamaan di rumah kita. Janji nikahmu mana? Waduh, ini episode yang bahaya nih. Akan di-cut lalu dijadiin. Halo. Kalau udah lama ke jalan-jalan kirim episodenya. Gini, kredit gitu ya, itu baru bisa dilakukan setelah financial goals kalian, financial goals kamu rapi. Iya, ya dong. dan semua juga tetap di budget, cuman lebih bisa spend lebih daripada dulu. Ya kita udah nggak perlu saving sampai tiket. Yang tadi yang super hemat banget gitu ya. Oke. Karena yang nonton Duet With itu juga sebagian besar anak dewasa muda gitu ya. Yang nggak bisa ditawar mengenai uang, buat kamu apa? Yang nggak bisa ditawar. Prinsip kamu? Mempersiapkan diri buat masa depan. Oke. Oh, jadi kayak as soon as possible. As soon as possible. Kayak dana pensiun tuh jangan utak-atik deh. Gitu ya. Menurutku semacam itu. Terus ya kadang-kadang kita nabung nggak perlu alasan buat nabung juga sih. Karena bad news never have good timing. Ini sesuatu yang berbeda ya. Selama ini kan kita tuh diajarinnya adalah supaya semangat menabung lo harus punya tujuan. Misal, pengen jalan-jalan ke Bali, nabung yuk. Pengen beli sepatu baru, nabung yuk. Ruby bilang, enggak, nabung itu nggak perlu tujuan. Because bad news never have good timing. Never have good timing. Right. Dan makanya juga butuh asuransi. Yeah, right. true, Jadi true. dua itu menurutku kayak pilar gitu. Nabung dan insurance gitu. Because bad news never have good timing. I learned it from John Mayer. Credit to John Mayer. Oh. Ada di lirik lagunya. Kalau denger lagu tuh jangan cuma denger doang. Lu cuma dengerin Lisa Blackpink. Kenapa Lisa Blackpink? Lisa Blackpink bagus. Bagus. Takut. Makanya langsung bagus. Itu playlist lari gue, kenapa lo? Udah pernah wawancara Lisa belum? Belum. Gue udah. Lisa Blackpink? Iya. Di mana? Iya, waktu pertama kali dia datang ke Jakarta. Serius? Iya, yang bawa e-commerce itu ya, Mbak. Oh, Gua iya. ngasih jaket batik ke dia. Itu gue yang bikin jaketnya. Oh, iya. Anyway, oke. Sekarang masalah gini tentang kita megang uang dan ini namanya apa ya, kayak Money management. Bukan kayak mindset. Iya. Mindset kita terhadap uang, bahwa kalau kita punya pikiran bahwa uang itu akan menjauh dari kita, maka memang akan jadi seperti itu. What do you think about that? Wah. What's your mindset towards money gitu ya? Iya. Waduh. Jadi ini mau nggak mau harus pakai riset lagi. Nggak apa-apa, it's okay. We love Iya, research. lu harus tahu dia pernah ya di brief sama klien, dia gini, sorry ya, ini background datanya dari mana? Dia, gue kayak gini, ayam. Gue begini, udah terima aja kalinya di briefing sama klien. Enggak, gue katanya Ditanya, gitu. background risetnya dari mana ya ini? Based on what ya? Gue gitu. Ini silakan Ruby. Ya, itu pedes sekali. We love it. Jadi ada satu researcher namanya Dr. Brad, dia yang menemukan istilah namanya money scripts. Scripts itu apa ya? Naskah atau kayak pikiran bawah sadar tentang uang gitu. Jadi teman-teman bisa googling sendiri, namanya money scripts. Karena money scripts itu setelah dia telaah, setiap manusia tuh ada kombinasinya, ada 4 gitu. Nah, salah satunya contohnya adalah, let me show it to you ya. Ini aku udah catatannya. Ini pas banget, kenapa aku punya catatan? Karena I wrote a book about it. Belum publish. Belum publish. Belum publish. You heard it first here. In Duet. Iya, tentang uang, tentang financial. Relationship with money. Oke, lanjut lagi. So, let me test with you. Kira-kira dari 5 statement ini, mana yang kalau dikasih rating tuh nggak gua banget ke gua banget? Oke. Ya? Oke. Jadi gua pengen tahu berapa yang gua banget. 1, ngapain beli barang bekas? Kalau beli barang ya baru.
Gue nggak apa-apa beli barang bekas. Berarti apa tuh? Di tengah ya, oke. Gue sih senangnya beli barang baru. Beli baru, oke. Iya. Kita cuma bisa pilih cinta atau uang, nggak bisa dua-duanya. Setuju banget atau nggak setuju banget? Nggak setuju banget. Setuju banget. Setuju banget. Boleh kok nyimpen rahasia soal uang dari pasangan? Setuju. Setuju. Gue mau jawab setuju ya. Tengah deh gue. Karena Tengah kalau ya? gue jawab setuju, pasangan gue. Lo ngeliat muka gue ya? Jangan menggali lubang sendiri. Mulai terlalu banyak cerita, saudara-saudara. Baru nggak ngobrol seminggu, tiba-tiba statusnya udah punya pasangan. Gue siram lo. Wah, ini another episode nih panjang nih. Encore. Enggak. Lanjut ya, lanjut. Iya, oke. Jadi udah lock jawabannya ya. Ruby gini, oke, let's Gue tuh detail. Oke. Iya. Lanjut, statement berikutnya adalah kalau kamu orang baik, Iya. keuanganmu pasti aman. Nggak setuju. Enggak setuju. Oke. Nggak setuju. Kalau harus spill gaji gua, kemungkinan besar gua akan bilang lebih dari yang sebenarnya. Enggak. Gue iya. Iya, oke. Tadi paling banyak iya Why? siapa? Paling banyak iya kayaknya Dave ya. Why do you do that? Nggak usah ditanya alasannya, orang cuma tanya jawabannya iya apa Iya. enggak. pengen tahu aja Habis ini gue. kita ulik ya. Habis ini kita ulik kenapa ya. Gue juga pengen tahu. Tapi Ya. teman-teman, nanti pas di 5 pertanyaan itu, kalau banyak iyanya, banyak setujunya, berarti manuscript teman-teman itu cenderung ke money adalah status. Jadi buat gue uang itu status. Ada 3 manuscript lain lagi, itu salah satu. Oke. Lanjut. Ini menarik terus. Nah, cuman Status gue tuh bukan peliharaan, tapi status gue tuh uang, dia selalu status aneh-aneh organik. oh ya, itu topik paling hot kalau di duet pagi ya kayaknya ya. Iya, aneh-aneh organik dia. Aneh-aneh go green. Kalau yang paling banyak yang Enggak, berarti uang tuh bukan status buat dia. Kecenderungannya gitu ya. Tapi ada 3 manuscript lain nanti. When we have time we can talk about it lah ya. Read it in the book. Iya. What is it going to be called? Money Actually. Oh, Money Actually. Oh, wow. Ini berarti buku kedua lo. Buku kedua. Akan terbit kapan rencananya? Sekarang terbit minggu ini. Oh, udah. Pas banget. Oh, Minggu wow. ini terbit hari Jumat, tapi baru bentuk e-book buat member my community. Jadi aku pengen tes dulu bagaimana responnya, apakah ada feedback, and then I wrote into print into book. Oh, printnya belum malah. Belum. Ini e-book dulu untuk tes. Ambil downloadnya di mana? Di subscription Di websiteku, felixandroruby.com. Oke, siap. Pertanyaan, karena kan kamu juga sangat sering berbagi insight mengenai uang untuk anak-anak muda nih di komunitas kamu. Tantangan terbesar dari anak-anak zaman sekarang nih berkenaan dengan duit apa sih, Rup? Tantangan Biggest challenge-nya? Tantangan ya. Menurutku self control sih memang sih. Iya. Karena self indulgence tuh zaman sekarang tuh kayak diglorifikasi banget ya. Betul, dan susah banget kalau circle kita, sekeliling kita tuh kayak gitu. Nah, itu dia. Sekarang gue mau nanya lo. Apa tuh? Since tadi manuskrip lo adalah status itu uang adalah status. Uang adalah status. Pertanyaan gue adalah, jadi kan ibarat kata money is everything gitu ya. Iya dong, kayak gitu dong ya. Iya, punya uang berarti statusnya tinggi buat gue gitu. Yes. Ada teori yang bilang katanya orang yang attach dengan keuangan tuh sering merasa kekurangan. Iya. Lo gitu nggak? Gue iya. Ini ada pertanyaan bonus, ini babak bonus atau ada tambahan hadiah? Enggak, gue penasaran aja. Teori itu bener nggak? I think so ya. I think so. Karena I grew up gue nggak ada hubungan saudara sama Bu Widi ya, jadi gue nggak kaya, gue nggak punya 5,4 T. Widi tuh yang mana sih Widi? Widi Wardana. Itu jadi benchmark gue orang kaya tuh dia. Oke. Dia tuh cantik banget, nggak heran soalnya segitu. Dia kan kaya, nah gue tuh nggak kaya dia. Sehingga jadi gue masih melihat how I manage and see money as a symbol of status. Oke. Menurut Ruby, setuju nggak bahwa orang yang attached to money itu cenderung suka kekurangan merasanya? Bisa jadi karena dia mungkin jadinya punya pemikiran money can solve all my problems.
Padahal sebenarnya money is just solving your money problems. Money is only solving your money problems. Ingat, dalam hidup ada problem lain selain money. Yes, ada problem-problem yang nggak bisa diberesin dengan uang. That's why dia masih attached. Sementara defensif. Well, at least salah satu problem hidup gue akan bisa diselesaikan daripada nggak semua numpuk. Betul. Kalau gitu kita mau nanya sama yang nonton ya. Boleh. Dijawab di kolom komentar. Pertanyaannya masih yang sama, Wet. Apakah benar episode ini? Apakah benar? Setujukah lo dengan kalimat yang bilang kalau lo attach kepada uang itu sebetulnya karena lo merasa kekurangan? Okay. Go hit the comment section. Yes. Thank you so much, Ruby. Thank you for having me. Fun talks. Yes. Kita. Please do inform me if you have printed version. Yes. Dia lebih senang soalnya printed soalnya. Dan gue seneng banget dengan mode podcast yang dibombardir dari semenjak pintu masuk ya. I wish you the best of luck karena gue nggak punya waktu untuk memproses. Pokoknya apapun yang muncul, that's my honest answer apa adanya. Bye everyone. Alright, mari kita. Okay. What's the most rewarding part of your job? Kalau dari sisi bisnis adalah ketika ngelihat orang yang kita bantu bisnisnya gets better, karena kita in the business of improving their people and the talent. Kalau dari sisi social media, content creator adalah ketika ada orang yang bisa nge-DM terus cerita, Kak Ruby, gue dengerin podcast lo 5 tahun yang lalu, and then fast forward 3 tahun kemudian, karena gue mengelola duit gue dengan baik, gue sekarang bisa nikah dan bisa punya rumah sendiri. Dan ini datang dari orang yang umur 20-an gitu. So I think that's the most rewarding part, hearing those impactful stories.